Halo, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya seorang Kristiani atau beragama Katolik dan dua rekan saya seorang Muslim ya, beragama Islam, benar ya? Iya, benar. Iya, jadi sini kita akan lebih ke sharing-sharing aja. Sebenarnya gini, yang paling gue pengen tahu tuh terkait bahasa digunakan dalam berdoa gitu kan. Kalau gue pribadi di agama gue, kita pakai bahasa Indonesia aja tuh udah sah gitu, mesti bukan udah sah, ya terbiasa pakai bahasa Indonesia, bisa kayak berdoa namakan atau doa pagi atau apapun itulah. Nah tapi kan kalau di agama Islam kalian terbiasa pakai bahasa Arab ya, itu bener ya? Iya, Itu menurut Yoga lu deh, gimana tuh? Jadi saya harus ke kamera ya. Bebas lu. Apa gue mau kamera mau kagak gue? Jadi gini, kalau dalam agama kami ya Islam, sebenarnya pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Nggak mesti harus pakai bahasa Arab. Cuman emang kalau Anda bisa berbahasa Arab, diharuskan emang lebih tepatnya pakai bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab juga nggak menjadi masalah gitu. Nggak Bukan merupakan suatu kewajiban. bukan suatu kewajiban dan bukan berarti doa Anda tidak dikabuli gitu. Bukan itu ya. Jadi nggak apa-apa juga kalau pakai bahasa Indonesia. Nggak, sebenarnya bahasa apa juga boleh. Iya. Kan tergantung di daerah mana. Ya, maksud gue itu. Iya. Kayak di sini Tergantung gue pakai daerah berdoa dari agama gue pakai bahasa Indonesia. Kan di Amerika Serikat orang berdoa pakai bahasa Amerika Iya, gitu kan. Iya, benar. Apa? Itu kan tidak membeda-bedakan agama. Bahasa. Oke, ini topik akhir ya. Ini yang masuk ke materi gua sebenarnya. Itu tentang stereotip. Oke. Ya, terutama kita sahin dulu samakan persepsi bahwa stereotip adalah budaya masyarakat banyak yang mencap bahwa sesuatu itu buruk atau tidaknya gitu kan ya. Iya. Yang umum ramai dibicarakan itu tentang anak pang ya. Iya. Yang biasanya gua nggak berani bilang semua orang mencap itu jelek, tapi biasanya orang-orang mencap bahwa Mostly, ya benar, rata-rata masyarakat paling banyak. Indonesia pun di luar mencap bahwa anak pang itu berandalan, liar, buruk lah, udah buruk banget lah labelingnya. Agama juga buruk gitu. Iya, katanya. Nah, kita tarik dari sisi agama lagi nih, agama Dari sudut pandang agama ya. pandang agama. Sebagai seorang Muslim, menurut kalian gimana? Kalau saya sih tidak pernah menilai anak pang itu semuanya buruk ya. Karena kita nggak tahu ya katakanlah emang dia di luarnya itu ya berandalan pakaiannya kayak orang serem lah gitu, tatoan gitu kan, segala macam, rambutnya diinin, terus pakai tindik ya, hunting segala macam. Tapi jangan salah, justru zaman sekarang ini yang lagi bermasalah adalah orang yang justru malah pakaiannya Muslim, tapi dia melakukan itu ya bukan untuk seorang Muslim, sifatnya itu tidak mencerminkan seorang Muslim. Jadi contoh nih misalnya zaman sekarang kan banyak tuh ya orang nih pakaiannya agama ya kan, udah pakai gamis ya kan, pakai peci, malah pakai imamah lah gitu, sorban gitu ya. Tapi yang dilakukan adalah cuman berkedok agama doang. Nyatanya misalkan ternyata dia dukun gitu ya. Ya. Pasti Anda tahu lah ya. Ya lagi tenar zaman sekarang ya. Bisa dibilang dukun berkedok agama. Nah ini justru malah ini yang saya takutin, bukan seperti anak pang yang itu, enggak. Justru saya takutnya ini dia bisa dibilang tuh ya musuh dalam selimut gitu. Nah, iya, dia menganyutkan. Jadi pakaian agama, jadi secara tidak langsung ya agamanya Islam menjadi yang kena gitu, yang jadi jelek. Brandingnya seorang Muslim, tapi sikap dan perwujudannya berbanding terbalik sekali ya. Bisa dibilang berkedok agama. Itu yang malah itu yang saya takutin justru, bukan seperti yang apa gitu, enggak. Lu ada tambahan nggak tuh? Ya, menurut saya anak pang juga ada yang tobat sekarang. Kan? Banyak ya. Iya. Kemarin saya lihat ada tuh anak pang yang hafal Quran, surat betul. inian saya lupa. Ada waktu itu dites, jadi sosial eksperimen orang YouTuber ke anak pang gitu, suruh baca Quran, tahu dia itu susah gitu. Pokoknya jangan pernah meremehkan anak pang. Iya, yang paling masuk ke itu jangan pernah meremehkan orang dari covernya ya. Iya. Justru tadi saya bilang ya, musuh dalam selimut ini ya, bahaya. Baiklah, ini adalah refleksi yang saya dapat
usai berbincang bersama teman berbeda kebudayaan yang dilakukan melalui ruang lingkup komunikasi. Dalam hal ini, kami cakup dalam konteks keagamaan. Tentunya banyak insight yang saya dapat melalui sharing tersebut, dan saya coba kaitkan pokok bahasan kami dengan konsep komunikasi lintas budaya yang adalah worldview. Karena di sini, saya merasakan adanya perbedaan sudut pandang dari diri saya sendiri dengan mereka. Dan perbedaan itu didapat karena budaya agama yang kita jalani pun turut berbeda. Namun menariknya adalah inti pernyataan dari kami semua tetap sama. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih telah menonton, sekian dan sampai jumpa.